Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Reza mau mengingatkan kalian, di pandemi ini, ketika kalian keluar rumah, kalian ingat selalu memakai masker. Kemudian selalu mencuci tangan dengan atau menggunakan sabun ya anak-anak. Oke. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, kemudian subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, dan pembelajaran 1. Nah, minggu kemarin kita telah belajar di subtema berapa anak? 1 ya. Kali ini kita akan belajar di subtema 2. Nah, sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Sekarang, anak-anak akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, minggu kemarin kalian masih ingat nggak Pak Reza pernah menjelaskan apa sih itu gagasan pokok, apa sih itu gagasan pendukung? Nah, coba siapa yang tahu? Pak Reza tunggu ya. Oke, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ingat-ingat, gagasan pokok itu merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Itu gagasan pokok, kata kuncinya ide utama. Kemudian selanjutnya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini ada kata pendukung. Namanya pendukung berarti merupakan tambahan ataupun istilahnya sebagai support dalam suatu sepak bola. Nah, ayo membaca. Nah, kali ini habis ini kita membaca bersama-sama. Coba kalian saksikan video berikut ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai dengan membaca bersama, coba anak-anak buka terlebih dahulu buku paket tema 1, indahnya kebersamaan. Dibuka halaman 75. Nah, di situ di halaman 75 ada teks bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita mulai membaca bersama-sama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Selanjutnya di halaman 76. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain.
Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, kalian udah menonton video dan membaca secara bersama-sama. Kemudian tugas kalian bahasa Indonesia. Coba kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Oke anak-anak. Kemudian kalian taruh jawabannya di diagram tersebut. Ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat-ingat ada dua ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian di paragraf 1 sampai dengan paragraf 3 yang ada di buku paket tema 1. Oke anak-anak. Nah, Allah menciptakan organ tubuh kita dengan bentuk yang sempurna. Salah satunya adalah indera pendengar. Dengan indera ini, kita dapat mendengarkan berbagai suara. Salah satunya suara musik, suara kedua orang tua kita. Oke. Nah, pasti kalian penasaran ya anak-anak, kenapa sih indera pendengar? Bagaimana cara kita mendengarkannya? Bagaimana telinga merasakan getaran? Nah, kita memiliki indera pendengar yaitu telinga ya anak-anak. Ingat, telinga adalah indera pendengar. Nah, bagaimana telinga bisa merasakan getaran? Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan? Nah, kali ini coba kalian saksikan video berikut. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, coba Pak Reza mau ngasih pertanyaan kepada kalian. Di Indonesia itu ada berapa agama? Oke. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu.
Yang kelima, Buddha. Yang keenam, Konghucu. Nah, di 6 agama ini pasti ada perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, sikapnya itu apa? Sikap toleransinya itu apa aja, anak-anak? Nah, sikap toleransi antara umat beragama yang pertama, tolong menolong. Yang kedua, mengasihi. Yang ketiga, saling menjaga tempat ibadah umat beragama lain. Yang keempat, tidak saling mengejek agama lain. Yang kelima, menghormati agama dan iman terhadap agama lain. Nah, itu adalah merupakan sikap toleransi antar umat beragama. Ada 5 ya, anak-anak. Ada 5 itu ya, sikap toleransinya. Kemudian, ayo kerjakan. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu bagaimana sikapmu jika temanmu yang berbeda agama sedang tertimpa musibah. Yang kedua, berikan contoh toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitarmu. Nah, itu pembahasan atau pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Pembelajaran tematik pada pagi hari ini ada 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan IPA. Nah, 3 pembelajaran itu sudah ada di dalam video ini, sudah kalian saksikan bersama. Oke. Pembelajaran pagi hari ini cukup sampai di sini. Selalu ingat yang pesan Pak Reza, jaga kesehatan. Ketika keluar rumah, kalian harus selalu menggunakan masker, jaga jarak, kemudian selalu membersihkan kedua tangan menggunakan sabun. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.